Jadi kalau soal walaupun hormat teman ke pasangan ya saya pasti pilih Pak Ganjar Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, kembali lagi di Tia Channel, di channel informasi yang tentunya selalu menjadikan informasi-informasi menarik buat kalian semua. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini guys, di video kali ini kita bakal ngobrol lagi tentang calon presiden kita di 2024 atau di tahun depan ini ya. Jadi ini tentang masalah Gibran nih, Gibran Rakabuming ya, yang lagi heboh diperbincangkan. Oke? Nah, sebelum lanjut video ini jangan lupa buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, subscribe channelnya dan bagikan ke yang lain. Let's go. Oke guys, jadi sekarang gua tuh ada di dalam cabin. Gua tuh ada di cabin gue di atas kapal pesiar. Buat kalian yang mau nonton, yang pengen tahu atau kepo dengan keseharian gue di kapal pesiar seperti apa sih, kalian bisa cek di channel gue yang satu lagi di sini nih, di Heritea ya, Heritea Channel, dan jangan lupa subscribe dan tonton keseharian gue di kapal pesiar. Anyway, gue minum dulu. Ini adalah air mineral buatan Italia. Mari kita minum. Wah. Jadi kalau minum ini sehat. Oke guys, balik lagi ke topik yang akan kita bahas. Jadi kalau ngomongin Gibran Rakabuming, jadi si Gibran ini dihebohkan gitu, lagi heboh sekarang sih. Kenapa? Karena tentunya dia mencalonkan sebagai wakil presiden di 2024, cawapres 2024. Jadi gini, karena kemarin ribut-ribut masalah MK yang mengubah atau memberi tambahan kepada undang-undang yang katanya batas usia itu 40 tahun. Yang tadinya cuma batas usia 40 tahun. Nah dirubahlah sama si MK itu. Dirubah, kasih tambahan katanya atau pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan. Berhubunganlah dengan si Gibran Rakabuming ini sebagai putra sulung dari Pak Jokowi yang mencalonkan diri sebagai cawapres di 2024. Jadi masyarakat tuh berpikir, wah ini berarti ada hubungannya sama si Gibran ini. Berarti ini ada kong kali kong, katanya ada drama lah, ada drakor, drama Korea di dalam pemerintahan. Gue nggak ngerti juga, no comment. Nah kemudian di lain pihak dari segi partai, si Gibran ini kan datang dari PDIP. Dari PDIP, sedangkan Prabowo itu dia adalah diusung dari Partai Golkar. Nah di mana Golkar ini mendukung Prabowo dan tentunya Gibran sebagai cawapres. Jadi katanya sih disangka mengkhianati partai. Tapi ya sudahlah, itu mah terserah dia ya. Nah kemudian di sini di video kali ini gue tuh pengen kasih lihat kalian, ternyata Pak Ahok itu, masih ingat Pak Ahok kan? Pak Basuki Cahayapurnama. Dia ternyata memberikan komentar, ikut berkomentar mengenai masalah Gibran ini. Coba kita nonton aja videonya langsung ya. Sebentar. Apa sih tanggapan Pak Ahok terhadap masalah Gibran jadi cawapres 2024? Let's go, tonton videonya. Soal lain, Pak Ahok, soal putusan MK yang banyak diperdebatkan pakar ahli tata negara. Menurut Pak Ahok sendiri gimana? Nah, saya kira ya secara hukum konstitusi MK memang nggak bisa banding ya. Putusan dia itu adalah mutlak final. Walaupun secara kita berpikir mungkin hanya secara etika lah, secara moral gitu ya. Dia ngambil kerjaannya DPR dong. Jadi kata Pak Ahok, harusnya keputusan untuk mengubah undang-undang itu adalah merupakan hak dari DPR, tapi diambil oleh MK katanya.
Kan coba lihat putusan-putusan dia yang lain. Selalu dikembalikan. Saya pada DPR juga bareng, pernah di Badan Legislasi juga. Semua putusan MK membatalkan atau menambahkan itu harus diselesaikan oleh DPR. Kira-kira gitu kan. Tapi putusan kali ini kan boleh nggak? Boleh-boleh aja. Dia yang maha kuasa kok untuk konstitusi kok. Tapi secara etika saya pikir ya, secara aturan kan kita punya porsi masing-masing nih. Legislatif ya salah satu ya legislasi. MK yang menjaga konstitusi supaya undang-undang apapun yang keluar tidak melawan konstitusi kita, kan itu tujuannya. Nah, jadi saya pikir ya dia putuskan ya kita harus terima sebagai warga negara itu memang Ya tentu saja ya, apapun itu ya kita harus terima sebagai warga negara Indonesia tentunya. putusan tertinggi kok. Sama kayak BPK putusin apa, walaupun ada yang ngaco, oknumnya juga saya terima kan BPK kan. Karena dia memang yang maha tinggi, nggak bisa digugat, gugatnya juga ke dia. Apa yang mau digugat? Terus ada yang bilang ini kan jalan untuk Gibran sebagai maju sebagai cawapres dan katanya akan Saya digagalkan kira dengan jalan Prabowo. nggak jalan bagi saya sah-sah saja kalau mereka mau putuskan. Kalau Gibran akhirnya maju berkat keputusan ini gimana pendapat Pak? Ya menurut pendapat saya tergantung rakyat mau pilih atau enggak. Betul dong, tergantung rakyat mau pilih atau enggak. Kalau misalkan kalian suka ya pilih, kalau kalian nggak suka ya nggak usah pilih. Gitu aja kok repot. Betul nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah. Karena lebih Nah di sini jelas ya, Pak Ahok bilang kalau sampai Gibran jadi cawapres dan ternyata sudah mencalonkan sebagai cawapres ya kayaknya Pak Ahok pilih Ganjar sama Pak Mahfud aja katanya. teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Dan Mas Gibran belum terlalu berpengalaman menghadapi berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Nah itu Ibu Megawati yang bilang bagaimana menurut kalian? Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Orang muda, kalian harus tunjukkan bahwa Anda tidak kalah dengan orang tua. Dengar ya. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman. Minimal legislatif di DPR. Itu yang disampaikan oleh Ibu Mega. Tapi kan akhir-akhir ini banyak yang meributkan soal ini ngurus negara dong, bukan keluarga. Itu tanggapan Pak Ahok gimana? Nah, saya nggak mau campur gimana pun, Pak Jokowi kan teman saya. Ini teman, dan saya menganut satu filosofi begini ya. Siapapun jadi presiden, itu seizin Tuhan, seizin Allah. Dengar tuh. Maka saya respect, tetap hormat kepada presiden. Sekalipun bisa mengecewakan atau apapun, tapi saya harus hormat.
Karena itu ada jabatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau soal walaupun hormat teman ke pasangan, ya saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Jadi kata Pak Ahok, udah nggak usah coba-coba aja, tapi lebih baik pakai yang berpengalaman. Contohnya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. So intinya di video ini Pak Ahok sih kayaknya kurang setuju ya. Kayaknya dia nggak mendukung Gibran. Soalnya tadi dia bilang sendiri katanya. Jadi kalau misalkan disuruh pilih Prabowo dan Gibran, dia bakal pilih Pak Ganjar dan Mahfud MD. So guys, mungkin sampai di sini ya video tanggapan dari Pak Ahok tadi. Jadi gue cuma membahas, ternyata Pak Ahok juga ikut memberikan tanggapan terhadap kasus Gibran ini. Jadi terserah apa sih pendapat kalian, komen kalian, silahkan komen di bawah ya. Apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju sama Pak Ahok nih? Jadi kayaknya butuh yang pengalaman untuk mengurus negara. Jangan coba-coba katanya, walaupun anak muda itu katanya kreatif. Bukan katanya sih, harusnya kreatif. Anak muda itu kreatif. Cuma kata Pak Ahok tadi, karena ini mengurus urusan negara, bukan hal yang kecil. Jadi jangan coba-coba katanya. Jadi berikan pada yang sudah pengalaman. Contohnya Pak Ganjar dan Mahfud MD katanya. Itu kata Pak Ahok loh. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju dengan komentar atau tanggapan Pak Ahok, komen di bawah. Kalau misalkan nggak setuju, komen juga di bawah alasannya apa. Oke? So guys, sampai di sini video kita kali ini. Jadi kita membahas tentang tanggapan Pak Ahok nih tentang kasus Gibran Rakabuming yang menjadi Cawapres 2024. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Dari ketiga ini, dari Pak Prabowo, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming, atau pasangan Ganjar dan Mahfud MD, atau pasangan Anies Baswedan dengan Caimin. Nah, kira-kira siapa yang menang nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Komen di bawah. Oke deh. So guys, sampai di sini video kita kali ini. Thank you for watching. Sekali lagi, gue ada di atas kapal pesiar. Ini cabin gue. Ada di cabin kapal pesiar. Kalau misalkan kalian ingin tahu keseharian gue, kalian kepo keseharian gue di kapal pesiar, cek di channel gue satu lagi, di channel yang kedua gue di Heritea Channel. Ya, cek di sini nih. Jadi kalian tahu seperti apa sih kapal pesiar dan kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh kru kapal pesiar tentunya. Oke, so guys, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga diberikan rezeki yang melimpah tentunya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time, bye-bye. Jangan lupa subscribe loh, yang belum datang subscribe. Yang belum subscribe, subscribe, jangan lupa. Ciao. Ini by the way di TV nih, ini ramai terus nih tentang perang Israel melawan Hamas ya di Palestina tuh. Ini di BBC News Internasional.